anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Bertemu lagi dengan Ibu Guru Injilia di video pembelajaran kelas 3. Hari ini kita masih akan membahas tentang perubahan wujud benda. Pada video kali ini, kita akan sama-sama melihat sebuah fenomena yang disebut dengan global warming. Pernah dengar global warming nggak? Nah, anak-anak pasti ada di antara kamu yang belum pernah mendengar tentang global warming. Karena itu, ikuti video ini baik-baik ya, supaya kamu bisa mengetahui apa sih itu global warming. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kamu dapat membuat ringkasan tentang pemanasan global atau global warming, dan kamu dapat mengkonversikan satuan waktu dengan tepat. Pemanasan global. Pernahkah kamu mendengar istilah pemanasan global? Pemanasan global dalam bahasa Inggris disebut global warming, terjadi akibat meningkatnya suhu di permukaan bumi. Mengapa ya suhu di permukaan bumi meningkat? Apa ya yang menyebabkannya? Mari kita lihat bersama-sama. Anak-anak, matahari adalah energi yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Matahari menghasilkan energi cahaya dan juga energi panas. Ketika energi cahaya tiba di permukaan bumi, maka cahaya itu berubah menjadi energi panas yang menghangatkan bumi. Permukaan bumi akan menyerap sebagian energi panas dan memantulkan kembali sisanya. Panas terperangkap di permukaan bumi akibat gas karbon dioksida, uap air, dan gas lainnya. Gas-gas ini menyerap panas sehingga membuat suhu di permukaan bumi terus meningkat dari waktu ke waktu. Anak-anak, polusi udara adalah salah satu penyebab tingginya kadar gas seperti metana, karbon dioksida, dan yang lainnya yang membuat panas matahari terperangkap di permukaan bumi. Polusi udara itu dihasilkan dari asap kendaraan dan juga asap di pabrik. Anak-anak, polusi udara ini selain dapat meningkatkan panas di bumi akibat global warming, polusi udara juga dapat mengganggu kesehatan loh, karena dapat mencemari udara yang ada di sekitar kita. Anak-anak, apa ya dampak dari global warming? Suhu yang terlalu panas di permukaan bumi mengakibatkan es di kutub mencair. Kamu bisa bayangkan tidak anak-anak? Jika semua es di kutub mencair, maka permukaan bumi akan ditutupi air. Air laut akan naik dan pulau-pulau akan tenggelam ditutupi oleh air. Kamu bisa lihat dan bisa bayangkan ya, bisa saja seluruh dunia ini akan banjir karena air laut yang semakin hari semakin naik karena es di kutub yang telah mencair. Nah, karena suhu di bumi juga semakin panas, mengakibatkan hutan-hutan terbakar. Hutan-hutan terbakar membuat ekosistem menjadi rusak, hewan-hewan kehilangan tempat tinggal, dan kita manusia kehilangan sumber makanan kita, yaitu yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Anak-anak, selain berpengaruh terhadap manusia dan juga tumbuhan, global warming juga mengakibatkan beberapa jenis hewan punah. Hewan-hewan ini punah karena mereka tidak mampu untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan dan iklim yang mengalami perubahan dengan cepat. Setelah kalian mengetahui dampak dari global warming, sekarang apa yang harus kita lakukan? Anak-anak, kita memiliki sebuah tanggung jawab untuk menjaga dan merawat bumi tempat kita tinggal. Ada berbagai cara yang bisa kita lakukan.
Nah, yang pertama, dengan menjaga lingkungan kita tetap bersih dan sehat, seperti melakukan reduce, dan recycle. Nah, anak-anak menggunakan kantong belanja yang tidak terbuat dari plastik adalah salah satu wujud kita untuk menjaga bumi tempat kita tinggal. Jangan gunakan kantong plastik ya, anak-anak. Gunakanlah kantong belanja atau noken ketika kamu pergi berbelanja di supermarket atau pasar. Membersihkan lingkungan kita dari sampah-sampah, supaya lingkungan kita tetap terjaga kebersihannya. Nah, salah satu cara untuk mengurangi polusi, kita bisa menggunakan sepeda ketika mengunjungi tempat yang dekat. Atau kita juga bisa berjalan kaki loh anak-anak, berjalan kaki untuk pergi ke tempat yang dekat. Ini adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menekan laju global warming yang ada di bumi kita. Yang kedua, belajarlah untuk menghemat listrik dan juga menghemat air. Kita juga harus menumbuhkan kebiasaan kita untuk merawat dan memelihara tanaman. Menanam pohon agar semakin banyak pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Nah, diharapkan dengan melakukan hal itu, kita dapat menekan laju global warming yang ada di bumi kita. Ingat anak-anak, menjaga bumi ini bukan hanya tanggung jawab orang dewasa, tetapi kamu sebagai anak-anak juga punya tanggung jawab untuk menjaga bumi tempat kita tinggal, agar bumi ini tetap terawat, bumi ini tetap bersih, tetap sehat, dan kita bisa hidup damai dan tentram bersama dengan keluarga dan orang-orang yang kita kasihi. Dari cerita yang Ibu Guru sampaikan tadi tentang global warming, kira-kira perubahan wujud apa ya yang terjadi? Silakan anak-anak tulis di buku catatannya. Nah, saat ini Ibu Guru minta agar anak-anak membuat sebuah ringkasan tentang pemanasan global. Anak-anak kan sudah dengar apa yang Ibu Guru sampaikan tadi. Jadi, silakan anak-anak menuliskan apa itu pemanasan global, apa bencana yang terjadi akibat pemanasan global, dan hal-hal apa saja yang dapat kamu lakukan untuk mengurangi laju pemanasan global. Tulis di buku catatanmu, dan di kelas virtual kamu akan mempresentasikannya di depan teman-teman. Anak-anak, dibutuhkan waktu agar suatu benda dapat mengalami perubahan wujud. Kalian masih ingat tidak? Ibu Guru menjelaskan tentang bagaimana perubahan wujud yang terjadi pada proses pembuatan garam. Ya, pada pembuatan garam, perubahan wujud yang terjadi adalah dari cair menjadi gas. Disebut apakah perubahan wujud dari cair menjadi gas? Ya, benar, disebut menguap. Menguap itu perubahan wujud dari cair menjadi gas. Anak-anak, biasanya ketika kita mau melihat waktu, apa yang kita pakai atau kita gunakan? Ya, tepat sekali. Kita menggunakan jam. Jam ini adalah alat yang dipakai untuk melihat waktu. Pada zaman dulu, orang melihat waktu dengan melihat arah matahari. Tapi di zaman sekarang yang semakin canggih, mereka menemukan sebuah alat yang dinamakan jam agar kita dapat melihat waktu. Masih ingat tidak satuan-satuan apa saja yang kita pakai untuk mengukur waktu? Ya, satuannya itu adalah jam, menit, dan juga detik. Benar sekali. Jam, menit, dan detik adalah satuan untuk mengukur waktu. Kita akan belajar bersama-sama pada hari ini tentang konversi satuan waktu. Perhatikan soal yang akan Ibu Guru jelaskan. Soal yang pertama, waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Untuk menjawab soal ini, anak-anak, kita harus tahu dulu, 1 jam itu berapa menit, 1 menit itu berapa detik. Ibu Guru menuliskannya seperti ini. 1 jam
sama dengan 60 menit. Kemudian 1 menit sama dengan 60 detik. Ingat ini baik-baik ya anak-anak. Ini adalah konsep utamanya ketika kita akan mengkonversikan satuan waktu. Karena soalnya yang ditanya 2 jam, kita akan konversikan ke dalam menit, maka kita lihat dulu, 1 jam berapa menit ya? Oh, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi kalau 2 jam kita kali saja, 2 kali 60. Sama dengan berapa 2 kali 60? 120 menit. Jadi, 2 jam sama dengan 120 menit. Kalau misalkan 5 jam, kita tinggal kali. 5 dikali 60 menit. 5 dikali 60 berapa? 300. Jadi 5 jam sama dengan 300 menit. Oke, kita bahas contoh soal berikutnya ya. Untuk memanen 1 petak garam, petani garam memerlukan 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Nah, sekarang kita konversikan dari menit ke jam. Jadi 90 menit sama dengan berapa jam ya? Oke, kita akan hitung bersama-sama. Untuk memudahkan kamu, anak-anak, kita akan menggunakan cara pengurangan. Kita akan menggunakan cara pengurangan. Konsep awalnya adalah, kita ingat dulu, 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti 1 menit, berarti 60 menit sama dengan 1 jam. Itu kebalikannya. Nah, sekarang kita kurangi. 90 dikurangi 60. 0 kurang 0, 0. 9 kurang 6, 3. Ini 60 menit sama dengan 1 jam. Jadi, 90 menit itu sama dengan 60 menit ditambah 30 menit. Jadi, 90 menit itu sama dengan 1 jam 30 menit. Oke, sampai sini bisa mengerti? Kita bahas contoh soal yang lain ya. Misalkan 200 menit sama dengan berapa jam? Kita gunakan cara pengurangan. 200 dikurangi 60. Ini menit ya, dalam menit. Ini juga dalam menit. 60 menit ini sama dengan 1 jam. Sama dengan 140. 140 dikurangi 60 sama dengan berapa ya? Ya, benar. 80. Ini 60 menit sama dengan 1 jam. Kemudian 80 dikurangi 60 sama dengan 20. Jadi ini sisanya 20 menit. Nah, kita hitung ya, ada berapa kali pengurangan dengan 60? 1, 2, 3. Berarti 200 menit itu sama dengan 3 jam 20 menit. Oke, sampai di sini anak-anak bisa mengerti? Bisa ya? Jadi 3 jam 20 menit. Oke anak-anak, kita bahas contoh soal yang lainnya ya. Nah, misalkan 250 menit sama dengan berapa jam ya? Kita akan menggunakan cara pengurangan. Kita kurangkan dengan 60 sampai tidak bisa dikurang lagi.
250 dikurang 60 sama dengan 190. 190 dikurang 60 sama dengan 9 kurang 6 berapa? Ya, 3. 130. 130 dikurang 60 sama dengan 70. 70 dikurang 60 sama dengan 10. 10 tidak bisa lagi dikurang 60. Kita hitung ya ada berapa kali. Ini 1 jam. Ini 1 jam. Yang ini 1 jam. Yang ini 1 jam. 1, 2, 3, 4. 4 jam, sisanya berapa? 10 menit. Jadi 250 menit itu sama dengan 4 jam 10 menit. Kamu bisa gunakan cara ini. Ibu guru sebut ini cara pertama atau cara pengurangan. Kamu bisa juga menggunakan cara pembagian. Caranya seperti ini. Karena 1 jam sama dengan 60 menit, maka untuk mengkonversikan menit ke jam, kita akan bagi. 250 kita akan bagi dengan 60. Caranya seperti ini. 250 dibagi 60. Untuk memudahkan kamu, kita akan eliminasi nolnya. Kenapa Ibu Guru bilang eliminasi? Supaya memudahkan kita untuk mencari hasil bagi dari 250 bagi 60. Karena kita hapus 1 nol di sini, maka kita juga bisa menghapus atau eliminasi 1 nol yang di sini. Nah, sekarang 25 bahagi 6. Ingat perkalian 6. 6 dikali berapa ya yang mendekati 25? Ya, 6 dikali 4. Berapa 6 dikali 4? 24. 5 kurang 4? 1. Nah, di sini kan tadi ada nolnya. Jadi kita tulis lagi nolnya. 10. Sama ya jawabannya. 4 jam 10 menit. Terserah anak-anak mau menggunakan cara yang mana. Bisa gunakan cara ini, bisa juga gunakan cara yang ini. Tapi Ibu Guru rekomendasikan anak-anak untuk menggunakan cara yang ini karena lebih mudah untuk kamu pahami. Oke, kita akan bahas contoh soal yang terakhir. Setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? Nah, Ibu Guru rasa ini soal yang mudah karena di konversi satuan yang lainnya kita juga mempelajari hal yang sama ya. 1 jam 20 menit sama dengan berapa menit ya? Kita konversikan dulu 1 jamnya. 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi kalau 1 jam 20 menit sama dengan 60 ditambah 20 sama dengan 80 menit. Mudah kan anak-anak? Nah, kalau misalkan 5 jam 30 menit, berapa ya? Nah, kita tinggal konversikan saja. 5 dikali 60 sama dengan 300. Jadi 5 jam 30 menit itu sama dengan 300 menit ditambah 30 menit. Sama dengan 330 menit. Sekarang 7 jam 60 menit. Nah, berapa ya? Tinggal kita kali. 7 kali 60. Berapa 7 kali 60? 420. Jadi 420 menit tambah 60 menit. Sama dengan 480 menit.
Bisa anak-anak? Ada pertanyaan? Oke, Ibu Guru harap anak-anak bisa ya memahami bagaimana konversi satuan waktu. Oke, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Nanti jangan lupa kerjakan tugas, membuat ringkasan tentang global warming ya anak-anak. Kita akan bertemu lagi di next video pembelajaran bersama dengan Ibu Guru Injilia. Sampai bertemu besok anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Dah.